Di pertemuan kemarin kalau nggak salah kita sudah kenalan sama ini ya, CSV sudah masuk itu ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang diagram ya, teman-teman nanti. Bagi teman-teman yang sekarang sudah mendapat mata kuliah metodologi penelitian, biasanya sudah berbicara dengan R regression. Di mana R regression itu untuk memeriksa atau untuk kita mengetahui sejauh mana pengaruh antara variabel pertama dengan variabel kedua. Nah, biasanya R itu kan salah satunya kita visualisasikan dalam tabel apa itu? Grafik ya, Cartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan praktek dengan itu, teman-teman. Ini sebentar sambil saya share screen ya. Saya langsung siapkan ke R. Oke, sambil saya share screen tanya ya. Nah, kita siapkan R-nya, kemudian seperti biasa teman-teman, kita siapkan CSV dari yang kemarin ya. Tetapi karena kita ingin memeriksa pengaruh dari dua variabel yang saling berkaitan gitu, misal kita akan ngecek bahwa variabel A dengan variabel B itu apakah ada pengaruh, misalkan begitu ya. Nah, kalaupun ada pengaruh, apakah pengaruhnya itu kecil atau pengaruhnya itu kuat. Nah, kalaupun kuat itu seberapa kuat, kalaupun misal pengaruhnya lemah itu seberapa lemah, begitu dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan hari ini yang akan kita bahas yaitu namanya plot. Nah, nanti sampai kita ketemu ke garis R-nya ya, sehingga kita ketemu nanti nilai R-nya berapa. Gitu. Baik teman-teman, oh kok rada lemot ini komputerku ya. Ini biasanya buka R ini cepat banget nih. Oke, bentar. Saya stop dulu ya share screen-nya ya. Sudah masuk ya di tempat Anda ya. Oke. Seperti biasa kita buka R dulu ya. R-nya kita siapin new file atau new package, new project. Seperti biasanya sebelum kita main-main di R, kita klik dulu file di sini ya. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan hasil-hasil kinerja kita. Biasanya saya simpan di sini. Kemudian ini kita klik menjadi set as working directory. Nah, sudah ya. Sudah kita set as. Nih, kalau sudah set as biasanya di sini ya, di konsol ini akan muncul bahwa yang kita set sebagai direktorinya ada di dalam folder ini. Nah, teman-teman kemarin kita berbicara tentang suhu ya. Nah, suhu CSV ini yang kita praktekkan kemarin. Hari ini saya berikan data baru sebagai contoh ini, critical data.csv ini, yang nanti bisa kita cari hubungannya antara variabel A dengan variabel B. Nah, teman-teman untuk praktek akan ada baiknya jika teman-teman juga menyiapkan file seperti ini. Di mana mungkin teman-teman itu ingin mencari pengaruh antara variabel A dengan variabel B gitu misal. Misalnya pengaruh tingkat pendidikan orang tua dengan resiko bayi stunting. Nah, misalkan gitu ya. Itu kan mau kita periksa apakah ada pengaruh atau tidak. Gitu ya. Kalaupun pengaruh kuat atau lemah. Nah, seperti itu. Itu variabel-variabel yang berpotensi kita carikan nilai R-nya berapa. Oke, critical data sudah saya masukkan di sini. Dan ingat ya teman-teman, file apapun yang sekiranya ingin diproses silahkan masukkan di dalam direktorinya atau di dalam foldernya. Folder yang sama dengan kita memproses R. Baik, kemudian di sini saya buka saja new file, kemudian R script ya. Kita buka script yang baru. Nah, sini sudah terbuka. Sebelumnya tentu kita panggil dulu ya dia biar bisa masuk ke dalam environment sini. Misal ini practical data ini yang kita pakai. Jadi misal saya jadikan dia namanya praktek, di mana praktek itu adalah read CSV ya, read CSV. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, ini ya sudah muncul suggestionnya read, oh bukan return, read CSV. Nah, ini ya teman-teman ya, read CSV. Kemudian tanda petik kita panggil nama filenya yaitu practical data.csv. Ini ya, ini harus sama ya.
besar kecilnya dengan yang ada di sini. Jika sudah, coba kita running, saya tekan aja Ctrl Enter. Oke, sudah masuk ya di dalam global environment. Kalau ini kita klik, coba di sini ada 5 variabel ya. Datanya lumayan ini, 700 sekian. 5 variabel. Nah, antara variabel mana dengan mana nanti akan kita coba yang sekiranya itu memberikan pengaruh. Ya, di sini ada weight British, low occupancy, unemployed, sama qualification. Nah, yang menarik ini teman-teman. Di sini ada 2 kolom, unemployed sama qualification. Jadi ini pengangguran dengan tingkat kualifikasinya ya. Saya coba ingin menjawab sebuah pertanyaan. Apakah orang-orang dengan kualifikasi rendah itu dia memang pengangguran? Atau bisa dibalik nih kata-kata kita. Apakah orang-orang pengangguran itu didominasi atau memang mereka adalah orang-orang yang kualifikasinya rendah? Jadi gitu. Jadi saya berfokus pada dua ini ya. Kita ingat-ingat tabel ini namanya unemployed sama qualification. Oke, kita kembali ke script kita. Nah, untuk membuat itu codingnya lumayan mudah teman-teman. Jadi kita hanya perlu coding plot gini saja. Kemudian kita panggil dia si praktek ini. Nah, kemudian kita panggil, sudah ya kita panggil si praktek ini. Lalu kita pilih. Yang kita pilih adalah kolomnya tadi. Ini ya, nama kolom. Saya mau pilih unemployed dengan qualification. Misal, berarti salah satunya di sini saya pilih unemployed dulu. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Jadi cukup tekan tombol kayak gini ya, kayak simbol dolar ini, nanti dia akan muncul kolom-kolom yang bersangkutan. Jadi saya pilih unemployed. Kemudian tanda koma, panggil lagi praktek. Kemudian tadi unemployed sama qualification ya yang mau kita pilih. Nah, seperti ini. Jika sudah tinggal di run. Boleh klik tombol run yang ada di sini atau klik di sini Ctrl Enter. Seperti biasa ya, jika muncul seperti ini ya karena plotnya ini terlalu kecil ya, makanya kita harus perbesar. Nah, misal saya geser ke sini, terus kita Ctrl Enter lagi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kalau kita klik zoom, ya lebih besar ya tampaknya. Jadi ini yang kita sebut dengan plot. Jadi sumbu yang ini adalah tentang kualifikasi, sumbu yang ini adalah tentang unemployed. Oke, misal ini terlalu susah untuk dimengerti, jadi kita ganti saja ya nama sumbu XY-nya. Qualification. Jadi di sini saya tambahkan perintah yang lain yaitu xlab. Xlab itu unemployed ya. Berarti di sini misal jumlah pengangguran, misalnya seperti itu ya. Kemudian berarti Y-nya namanya YLab. Seperti ini berarti misal kualifikasi. Kualifikasi atau skill gitu misal ya. Jika sudah kita Ctrl Enter. Nah, sudah terbentuk ya. Jadi plotnya bagian sini adalah kualifikasi atau qualification tadi yang kita ambil dari kolom qualification. Kemudian yang jadi di sini yang kita ambil dari kolom unemployed atau pengangguran. Nah, teman-teman, cara membaca plot atau cara membaca diagram plot seperti ini. Pertama kita perhatikan titik-titik ini atau bunder-bunder lingkaran-lingkaran ini ya. Pada dasarnya ini adalah data. Ini adalah persebaran data. Kalau kita lihat, ini kan persebaran datanya cenderung di kiri ini ya. Semakin ke kanan semakin kecil. Nah, karena datanya kemeruyuk di sini ibaratnya gitu, sehingga bisa kita terjemahkan. Ternyata memang pertama lihat di sini teman-teman. Kualifikasi. Nah, tinggi ya angkanya, semakin tinggi kualifikasinya atau semakin tinggi jumlah kualifikasi. Sementara 0 ke sini semakin tinggi jumlah penganggurannya. Kan gitu. Ternyata terjadi penumpukan di sini. Nah, berarti
Orang-orang dengan kualifikasi tinggi itu ngumpul di sini, teman-teman. Orang-orang dengan kualifikasi tinggi ngumpul di sini. Dan jumlah pengangguran kecil di sini ya. Semakin ke kanan kan jumlah pengangguran semakin banyak. Berarti dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa orang-orang dengan kualifikasi tinggi jarang yang jadi pengangguran. Ya, lawan katanya ini data-data yang nyempil di sini. Jumlah pengangguran yang tinggi berarti kan ada di dalam titik-titik ini. Ternyata kualifikasinya memang rendah. Nah, misalkan itu mau teman-teman gunakan sebagai sebuah hipotesis misal. Berarti hipotesis kita di sini terjawab bahwa orang-orang dengan kualifikasi tinggi jarang yang nganggur. Kalimatnya bisa diganti yang lain. Misalkan orang-orang dengan kualifikasi tinggi yang jadi pengangguran jumlahnya kecil. Ya, karena di antara 0 dan 5. Itu kan yang paling padat kan jumlahnya di sini ya, titik-titiknya ya, lingkaran-lingkarannya. Semakin ke sana semakin kecil. Nah, ini ada satu titik nyempil di sini. Berarti ini pengangguran dengan jumlah besar dan kualifikasi yang rendah. Jadi gitu ya cara membaca diagram plot. Nah, ini kita baru punya dua, teman-teman, di mana sumbu X dan sumbu Y itu adalah kualifikasi dan jumlah pengangguran. Misal, saya mau tambah lagi. Tantangan kita, misalnya, mau saya tambah White British. White British ini ras ya sebenarnya. Rasnya orang Inggris yang berkulit putih, misalkan gitu. Jadi di sini, jadi tantangannya adalah tingkat kualifikasinya, jumlah pengangguran, kemudian ras. Wis, ojo mikir rasis dhisik. Kita kaji secara ilmiah dulu. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi kita bermain-main dengan 3 variabel. Apakah iya, misal ngono ya, misal. Apakah iya orang-orang white British itu banyaknya pengangguran dengan kualifikasi rendah? Atau sebaliknya, justru orang-orang white British itu jarang yang menganggur karena kualifikasi tinggi. Misal gitu ya. Coba kita buktikan dulu. Nah, di sini tadi kita sudah bermain dengan dua variabel X dan Y, yaitu unemployed dan qualification. Kalau kita tambahkan di plot di sini tidak bisa teman-teman. Karena plot itu XY, jadi dia hanya mengenali dua variabel. Maka di sini kita perlu tambahkan namanya simbol. Ya, jadi sebenarnya simbol ini hanya grafik saja. Apa yang mau kita simpulkan? Sama, praktek, kemudian kita pilih unemployed dulu, gitu ya. Kemudian tanda koma, kita panggil lagi praktek untuk yang qualification. Nah, seperti ini. Baru kemudian ini kita kasih koma, kita panggil namanya circle. Nah, circle-nya ini apa? Baru circle ini yang saya asumsikan sebagai praktek. Kok belum muncul suggestion-nya? Praktek kemudian white British. Gitu. Ini diakhiri tanda kurung tutup. Coba kita kontrol enter. Nah, seperti ini munculnya. Kalau coba saya zoom. Nah, kalau di sini kayak benang ruwet ini ya. Wah, ini juga kayak benang ruwet ini macam-macam. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini ada perbedaan di mana lingkarannya semakin besar. Ya, ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, kita rapikan dulu ya. Jadi misalkan ini lingkarannya saya kasih inci yang kecil dulu ya. Misalkan incisnya saya ya incis. Benar, semoga nggak keliru ini untuk incisnya. Atau inch gini ya. Nah, sepertinya ini. Control enter, error gak? Oh, enggak. Nah, lingkarannya lebih tertata ya. Jadi inches itu kita memberikan lingkaran ini sebesar apa gitu ya. Tidaknya enggak kayak tadi. Tetap sama teman-teman, kenapa di sini masih ada penumpukan. Ngeruntelnya masih di sini. Ya jelas karena kan kita tidak merubah variable qualification dengan unemployed itu tetap kan ya. Dia tetap ada di sini. Nah,
lingkaran ini kok ada yang kecil, kok ada yang agak besar, kok ada yang besar ini. Loh, ini besar nih. Ini adalah variabel white British. Jadi, kalau di sini kecil, berarti white British-nya jumlahnya juga kecil. Kalau lingkarannya lebih besar, berarti jumlah white British di titik ini juga besar. Nah, mungkin sudah terjawab ya, mungkin sudah terjawab di mana tadi hipotesis kita yang pertama adalah orang dengan kualifikasi yang tinggi jarang nganggur. Ya, atau orang dengan kualifikasi tinggi pengangguran sedikit. Nah, orang-orang dengan kualifikasi tinggi ini ternyata lingkarannya besar-besar. Berarti orang-orang dengan lingkaran besar ini adalah orang-orang white British. Loh, wis iso toh kita ambil kesimpulan yang lain? Berarti orang-orang dengan kualifikasi tinggi dan jarang ada yang nganggur itu adalah orang-orang white British. Nah, logi data nyempil kok ada. Oke, berarti data yang nyempil ini adalah orang white British tapi jumlahnya sedikit ya, dengan kualifikasi rendah sehingga dia menganggur. Nah, gitu ya. Beberapa kesimpulan yang bisa kita terjemahkan dari plot ini. Oke, mungkin ini cek rotok ruwet gambare. Coba ini tak kasih background misal. BG tulisannya ya. Background misal tak kasih warna blue. Ctrl enter. Semoga bisa lebih. Iki lumayan ya, bisa terbaca ya. Tuh, bunder-bundernya bisa kita amati. Nah, ini ya, bunder-bundernya ya. Jadi bunder-bundernya besar, 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 besar. Kecil di sini satu. Nah, tetap merumpel di sini ya datanya ya. Tuh, jadi kualifikasi tinggi itu ada di sini dan jarang nganggur. Nah, karena kan kalau pengangguran tinggi kan berarti semakin ke kanan ya. Nih, data nyampil satu ini berarti pengangguran tinggi dengan kualifikasi rendah. Kalau datanya ada di sini, tuh, apalagi di atas 40 ini, 40 ke atas ini adalah data dari orang-orang yang punya kualifikasi tinggi. Nah, sehingga orang dengan kualifikasi tinggi ini penganggurannya sedikit. Dan lingkarannya lebar-lebar, lingkarannya besar-besar berarti orang dengan kualifikasi tinggi adalah orang-orang ras white British. Gitu teman-teman ya. Tadi saya kenalkan dengan background ini ya. Ada satu lagi namanya foreground teman-teman. Nah, gini FG sama dengan biru. Misal tak kasih putih ya, white, biar kontras. Nah, tuh lebih enak dilihat mata ya. Jadi kita tahu batas-batas garis-garisnya di mana. Jadi gini teman-teman, untuk membuat plot dan bagaimana cara menerjemahkan plot. Nah, sehingga dari sini teman-teman bisa menilai, bisa memberikan narasi dari sebuah diagram plot yang sudah kita bentuk. Karena masyarakat di luar sana belum tentu bisa membaca plot yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman sebagai data science, plotnya sudah jadi nih kayak gini. Nah, tinggal Anda bagaimana visualisasi yang dihasilkan ini mampu dikonsumsi oleh masyarakat awam sekalipun. Makanya tetap ada narasi ya. Datanya seperti ini, berarti kualifikasi yang seperti ini, unemployed seperti ini. Lingkarannya ada yang besar, ada yang kecil. Maksudnya adalah, nah gitu ya. Diterjemahkan dengan baik. Oke, gitu. Sebentar, jika mungkin saya buka dulu jika mungkin ada yang ditanyakan. Sampai sini. Silakan bisa satu tadi yang saya janjikan adalah untuk membuat airline atau garis regresi. Garis regresi itu nanti yang memeriksa ya apakah pengaruhnya bagaimana. Tadi di awal yang sudah kita bahas sedikit. Nah, caranya kita pakai sintak ini ya, abelian namanya. Kemudian buka kurung. Biasanya abelian itu diawali sama lm. Nah, buka kurung lagi. Kenapa? Karena yang mau kita bikin adalah si lm ini. Nah, lm itu apa? Lm itu adalah hubungan dua variabel yang mau kita jawab. Misal, di sini saya menjawab tentang unemployed sama qualification tadi ya. Tetap saya panggil adalah si praktek ini.
Kemudian kita konsisten menggunakan employee data unemployed di X. Kemudian praktek saya ambil qualification berarti ya. Jadi datanya kita konsisten di sini. Oh sorry, kalau abilen LM itu bukan koma ya, tapi tanda tak hingga. Nah seperti ini. Coba kita run. Nah ini harusnya tayang di sini teman-teman. Nah ini kalau teman-teman lihat ada tayang di sini ya, garisnya di sini. Warnanya hitam. Nah kalau misalkan ini mau dibikin warna lain juga tidak apa-apa. Misalkan di sini saya kasih color sama dengan merah gini misal ya. Ctrl Enter. Oh, enggak mau. Ini koma. Nah, gitu. Coba lagi Ctrl Enter. Oke, masuk ya. Nah, di sini tuh kodenya hilang. Oh, benar. Di sini. Kolom sama dengan red color ya. Tutup. Kemana tadi? Kan kehapus ya dia ya. Tuh. Oh, kehapus dia. Ctrl Enter. Nah, ini harusnya jadi merah nih teman-teman. Garisnya yang ini ya. Nah, ini. Color red. Nah, tapi dia tidak mau. Ntar coba. Buka kurung 1, buka kurung 2, sudah. Oke, coba ya nanti kita periksa ya kesalahannya di mana ya. Karena kalau kita kasih perintah color gini biasanya dia sudah bisa menjadi warna merah. Nah, ini garisnya teman-teman. Kalau saya zoom, klik. Nah, mungkin nanti ada skripsian atau apa, nanti akan banyak biasanya ditanya tentang garis R. Nah, ini garis R-nya kebetulan munculnya di sini. Garis R itu kadang dari sini ke sini. Kadang dari sini naik ke atas. Kadang juga dari sini ke sini. Nah, ini tergantung bagaimana datanya, teman-teman. Jadi nggak melulu, misal kamu punya data R-nya itu dari sini naik ke atas. Bisa saja. Mungkin temanmu nanti dari atas sini turun ke bawah sini. Bisa saja. Atau kayak kita gini, dari kiri ke kanan. Tapi hampir menyusur ke nilai 0. Nah, itu bisa saja. Dan tidak perlu mereka-reka atau mengarang-arang garis R ini. Kalau diagram emang garis R-nya itu seperti ini, berada di posisinya, ya sudah, kita ikutin saja. Gitu ya. Dan emang visualisasi data itu hasilnya seperti ini. Jadi jangan terbiasa membuat data itu harus valid. Membuat data itu harus simetris. Harus distribusi normal. Ya. Kalau memang datamu tidak normal distribusinya, kalau memang R-nya itu garisnya di sini, ya sudah. Ya. Tugas kita adalah di tiap tahapan data science, tiap tahapan yang kita lakukan, itu bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu ya teman-teman. Kalau emang tiap tahapan itu kita kerjakan dengan baik, secara disiplin ilmiah, dan kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, ya sudah. Visualisasinya seperti ini ya sudah. Nah kan Anda kemarin juga sudah ada PR ya, untuk mendapatkan data-data tertentu. Nanti silahkan. Jadi plotnya itu seperti apa? Ya sudah. Hasilmu adalah seperti ini. Nggak harus bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, R-nya nanti silakan saya Anda perbaiki ini kolom ini. Nah, kenapa dia tidak bisa muncul warna merahnya? Ya, sambil dikoreksi nanti ada kesalahannya di. Oke, begitu teman-teman. Silakan jika mungkin ada pertanyaan.